جانا مع الإكراه كذا الأنصار كرامة يا قمر الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم أشرق الكون بازدهاجا بوجود المصطفى أحمد وآل الكون أرسل يا رسول الله والسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاضطربوا يا أهل المثاني فهزا اليوم واستضيء بجمال يا رسول الله فاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك البشرى بسعد مستمر ليس يوماد حيث أعطينا عطاء جمع البخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي كل حمدي جل أن يحصر رب العاد إذ حمل في وجودي المصطفى الغالي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ul lahul Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu bi anna lakal hamdu. La ilaha illa antal hanan al-manan. Badius samawati wal ard. Ya jal jalali wal ikram. Padada'uka ya Allah bi qaulina. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna natawassalu ya Allah ala sayyidina Muhammad wa naqulu alaihi bihaqi sayyidina Muhammad. Faddil lana faddan aziman fi kulli du'aina ya arhamar rahimin. Waliman hadir fi hajal majlis ya Allah fasgil jawarihana ya Allah bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika warham lana warham li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma zbur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad wa khususan li walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma ya Allah, farhamhum ya Allah, waghfir lahum ya Allah, waj'al fi darihim daril akhirah bisa'adatil qaimah birahmatika ya Allah bihaqi sayyidina Muhammad. Adrik lana ya Allah ala ruhi sayyidina Muhammad bi hayatina wa ba'dal mamat. Ij'al lana ya Allah ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam bi hayatina wa atim lana ya Allah ilmana wa ma'rifatan lana bi ilmi sayyidina Muhammad wa ma'rifatihi ilaika ya rabbal alamin. Ya rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rjuk liman hadir fi hajal majlis rizqan kasiran wa rizqan wasi'an min kulli jihatin min jami ghaibika bi ghairi minnati makhlukatin bi mahdi fadlika wa karamika wa min kulli jihatin ya Allah wala ta'abin wala nasabin bi ghairi hisab. Allahumma izlana ya Allah min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da wa dikid dunya wa diki yaumil qiyamah wa min jawali nikmatika wa tahuli afiatika wa pajati nikmatika wa jami syaqatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wasahil liman hadir fi hajjal majlis ziyarata Makkahal Mukarramah wal Madinah farzuqhum rizqan kasiran wa wasi'an bi ghairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ini siapa lagi? Iya anaknya. Belum. Bagi akan warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faina insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib. Wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Li hurmati al-mukarram Habib Alwi bin Ali, lah. Nah, ini Habibnya Habib Alwi bin Ali, supaya hafal. Kemudian Habib Faisal Alkab, itu yang itu. Kemudian Habib Hasan Alkab, Habib Muhammad bin Al-Habsi, Habib Abdurrahman Asegab, Habib Kadir. Nah, tiang aras sidin tuh. Tiang aras di sini nyala Habib Kadir, senyum-senyum aja sidin. Tapi senyum tuh nanti menimbulkan rahmat. Allahumma rzuq lahu rizqan kasiran wa wasian. Amin ya rabbal alamin. Mudahan sidin banyak rezekinya. Spesial didoakan sidin. Nah, Habib nang lain menyusul juga. Nah, supaya banyak rezeki. Itu siapa samping itu siapa? Al-Mukarram siapa? Habib Firdaus Bahasim. Nah, Firdaus dulu ngarannya surga. Nah, berarti kita kedatangan tamu surga. Alhamdulillah. Al-Jannatul Naim, Al-Jannatul Firdaus lah. Nah, subhanallah. Surga itu bertingkat-tingkat. Firdaus ini termasuk surga yang sudah di kepala empat sudah. Makom sufi sudah. Nah, Firdaus. Atau kalau dibagi 3, mutawasid dia Firdaus. Kemudian di sebelah kanan ulun ini mirip-mirip Habib Pangsidin. Cuma tidak boleh kita memanggil Habib kalau bukan Habib. Nah, itu masalahnya ya, Pak. Nah, tidak boleh. Jadi pian Habib apa pian? Nah, lain-lain lah. Senang Habib. Oh, senang Habib. Beliau Kiai Haji Jainal Arifin. Nah, ini sudah dikenal sekali di Simpang Jagung di Banjarannya, bisa dah. Sampai cacak-cacak tahu jualan biar nih lah. Ini Al-Mukarram. Nah, ulun nunjuki anak pian. Sadang lah. Enggak ada sadang kan anak sang namanya pian. Nah. Masyaallah, masyaallah. Mak betiup aja pas. Dasar rezeki sidin lah. Nah, masyaallah, alhamdulillah. Nah, ya Pak. Cocok aja lah. Jangan dipacu lagi lah. Nyaman tuh nyaman. Nyari di pengantin lon. Oh, mah nyari pengantin. Durung pernikahan berkapal lon. Oh, iya kah? Alhamdulillah. Nah, kalau ini guru kita siapa? Mas Kuni, guru Mas Kuni, ya Haji Mas Kuni. Beliau tinggal di mana, guru? Sini Simpang Jagung. Nah, nang semalam turunan jagung dari langit. Nah, gara-gara sidinnya ada. Ditiup sidinnya. Batu yang sana guru Termuji dan guru Mulyadi. Ini soal pemayitan kemarin. Nah, ingat aja sudah. Pokoknya bila ingat mayit, ingat lon sidin. Bila melihat sidin, ingat lon mayit. Nah, bila bisa mau kuburan, aku aja sidin. Barang aja itu, Bapak. Sebenarnya kita ini adalah gambaran kuburan semuaan. Ya Pak, ini bagi pian berdiri nih, nah duduk-duduk nih kuburan semuaan. Hati-hati menyambut kuburan kalau di kiaunya lah, dipanggilnya. Ya Pak, mudah-mudahan berkah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, berkat doa-doa mereka. Minggu kemarin para aulia Allah, salah satu atau pokok daripada ilmu aulia Allah itu disebut dengan fana. Kitab-kitab tasawuf kitab-kitab yang sudah dilipel abad ketiga, abad kedua atau ketiga Hijrah, semuanya membahas tentang fana. Ada istilah fana, ada istilah fanaul fana, ada istilah baqo, fana filah baqo filah. Subhanallah. Nah, ternyata seorang aulia Allah itu dia fana sudah. Orang aulia Allah itu pasti fana. Tidak mungkin aulia Allah itu tidak fana. Fana totalitas itu ada dua, ada yang jazbah,
ada yang normal manusia. Yang jazbah yang tidak normal itu istilah saya minggu kemarin, jazbah normal. Contohnya kita mencontohkan Habib Bahasim. Kalau di Banjar Bapak Habib Bahasim, beberapa siapa lagi? Habib Hamid bin Abbas lah, bin Abbas atau Bahasim. Nah, itu beliau panah itu. Tapi panahnya total sehingga lupa dengan yang lain sudah. Jadi di hati, di sir beliau itu, di ruh beliau itu yang ada hanyalah itu aja. Hu itu bang, hu itu siapa? Ya itu bang. Kalau pian ma'rifatullah cukup dikonsepkan dengan hu saja lagi. Bahkan kadang tidak ada huruf suara, tapi itu bang. Sidin mengigau, terbangun dari tidur yang itu, apa itu, sampai beliau dengan anak saja tidak tahu lagi, dengan orang lain tidak tahu lagi. Subhanallah, ini luar biasa. Mun pian lun tawari akun dah jadi kayak itu bisa kan ada akunnya pian, nggak ada yang maunya. Kenapa? Takut dia lah. Nah, anak istri ditinggalkan beliau, bukan meninggalkan sengaja, tidak beliau. Itulah jazbah. Ada orang itu, ada yang untung juga masih pakai baju lah kalau Habib ada yang sudah tidak pakai baju lagi. Subhanallah. Orang yang menggambarkan tentang jazbah, orang yang berserah diri kepada Allah lillahi ta'ala tanpa ada pertanyaan sebab apapun. Bahasa Banjarnya selang, iyalah. Sudah. Nah, yang kedua adalah orang yang melewati pembelajaran, melewati satu proses ma'rifatullah. Kemarin panah itu ada 3 prosesnya. Ada panah pertama, panah hawa nafsu, hilang hawa nafsunya, sudah tidak ada lagi hawa nafsu. Panah tidak ada keterikatan dengan dunia. Nah, hawa nafsu tidak ada keterikatan dengan dunia. Yang ketiga adalah panah iradah, kehendak, atau yang tidak terikatan hawa nafsu itu bisa disebut dengan fi'il, panah fi'il Allah, panah perbuatan Allah. Nah, 3. Dari semua orang yang panah tadi, ternyata mereka memiliki tingkatan para aulia ini. Nah, itu pula masalahnya. Bisa tingkatan. Di tingkatan. Sehingga Syekh Abdul Qadir Jalani ditetapkan orang sebagai sultan aulia, yang disebut dengan aulia tingkat kutubul gaus. Kutub gaus. Gaus itu artinya yang bisa menolong. Jadi kalau pian memanggil sidin, datang sidin. Asal waktu kondisi apa? Kondisi terjepit. Panggil beliau. Makanya ada orang ke Karaman apa? Kapal ada yang kebakaran, dipanggilnya Mas Syekh, datang beliau. Asal memanggilnya pakai adab. Jangan adul kesini dul. Itu ngaran sini Abdul Qadir, adulnya buat. Ada malaikat tersinggung, jin tersinggung, tamparnya ya lah. Nah, apapun memanggil pacul gigi, keluaran gigi. Nah, jangan kayak itu, pakai adab, memanggil itu pakai adab. Kenapa tidak datang-datang? Adab, perhatikan adab. Adabnya, adab batin. Ya Syekh Abdul Qadir Jalani, ya kan, agi suni, tolonglah aku, atau agi suna, tolonglah kami. Ya kan? Panggil, datang. Wah, kenapa jadi minta tolong dengan Syekh Jar, bukan memanggil Allah? Memanggil Allah ada datang-datang Allah. Memanggil Syekh supaya Syekh memanggilkan Allah subhanahu. Oke, itu maksudnya kita ini kan nggak usah sombong. Nggak usah sombong itu artinya hebat gak kita ini? Kita ini rata-rata ahli maksiat tuh ya. Bila tidak maksiat zahir, maksiat batin. Menjelekkan Allah tanpa sadar, mulut kita tanpa sadar menjelekkan Allah. Kenapa? Kapan? Karena kita tidak tahu, lalu terjelekkan Allah. Banjir. Nah, menjelekkan Allah ada? Ya, menjelekkan penguasa lah. Nah, penguasa yang mengatur alam nih. Wah, kalau kayak ini aja bisa kiamat ya. Kayak dia yang pemilik pengatur kiamat, malaikat aja yang disuruhin niup terempet aja, tenang-tenang aja masih. Ya kalah. Itu kiamat aja, ini kiamat rasa kayak ini jari. Malaikat aja tenang-tenang aja nya. Nah, kita menjelekkan Allah tanpa terasa dalam hari-hari kita. Hati-hati.
mulut kita. Makanya amal orang tuh jadi nol semuanya. Semua orang itu nol jadinya amal tuh karena mulutnya, hatinya tanpa sadar menjelekkan Allah, pemilik daripada segala amal itu. Ulun kisahkan kayak ini lah. Pian bikin handphone. Sudah pian kasih dengan orang lain. Batu orang lain tuh memakai handphone nih. Lalu apa kata pian? Handphonenya bagus bang, cuma memang ada menurut pian. Sebenarnya tidak ada kekurangan, tapi menurut pian ada kekurangan. Ajar pian, handphone. Paling 2 hari ini bisa rusak nih. Nah, gitu kan. Hati-hati. Sadar enggak kita sering kadang-kadang dengan Allah seperti itu? Baik diri kita, alam semesta ini. Sadar enggak? Siapa yang kita jelekkan? Allah. Wah, musang nih mukanya, kayak bahasa Banjar ya. Musang ini mukanya jelek lalu. Atau mungkin kita tidak suka dengan hewan warik, misalnya kera. Jeleknya kera ini mukanya, iya kah? Siapa yang pian jelekkan tuh? Yang menciptakan enggak? Kalau pian menciptakan kera tuh, kira-kira pian tersinggung atau tidak? Singgung atau tidak? Tersinggung. Yalah. Subhanallah, ngeri sebenarnya kalau dibuka Marifatullah ini. Manusia itu tidak ada apa-apanya lagi dah. Semuanya menjelekkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya banyak. Makanya orang meninggal dunia itu Nabi menyuruh apa? Doanya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afuhanu. Itu aja yang dibawa nanti. Ampuni dia ya Allah, kasih sayangi dia ya Allah, warhamhu, kasih sayanginya, wa'afihi wa'afuhanu, maafkan kesalahannya, beri afiat dia. Ngeri, dah pakai aja yang masalah itulah. Maka orang yang tadi payuriduna bi iradatil haqi abada ilal wafa palihaja sumu abdalan radhiyallahu anhum fazunubuha ula isadati ayyashriku iradatal haqqi bi iradatihim ala wajhi sahwi wan nisyan. Ketika itulah orang yang aulia Allah itu sudah merasakan panah itu. Kemudian mereka pun berkehendak untuk tetap panah demi panah. Fal panah wal muna wal mubtagha wal mumtaha hadda wa muraddun yantahi ilaihi masiril aulia. Maka panah itulah yang menjadikan para aulia itu berkekalan di dalam, ingin terus di dalam panah itu. Jadi panah itu ternyata nikmat. Panah itu nikmat. Dan di dalam makom panah itulah menjadi tujuan para aulia Allah. Sehingga karena mereka menyadari panah itulah abdalan sebagai kata ganti daripada ridho Allah kepada seorang hamba. Maka orang yang tingkatan abdal yang hanya 30 orang di dunia itu, mereka itulah yang sempurna panahnya kepada Allah, yang diistilahkan sufi dengan istilah fanaul panah. Hebatnya panah. Konteks lain, pakai kita gunakan kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali qaddasallahu lahu. Imam Al-Ghazali itu kitab Ihya Ulumuddin itu ada 3 saripatinya. Pertama, menghilangkan sifat buruk pada diri. Panah enggak? Panah. Kedua, mengisi dengan sifat terpuji. Bila sifat terpuji timbul, maka itu adalah disebut oleh Imam Al-Ghazali Ghazali dia. Nah, itu orang wali sudah. Cuma misalkan kitab Ihya Ulumuddinnya dulu kan. Jadi wali. Kitab Ihya Ulumuddin itu kebanyakan kitabnya lah. Nah, itu beratnya. Nah, di dalam kitab Qusyairiyah, saya Imam Qusyairi dalam Risalatul Qusyairi, nah mana tadi tuh hanya batasi tadi. Beliau menyebut ada istilah panah dan bako. Orang yang mampu menghilangkan sifat jelek pada dirinya, sifat buruknya, sifat syaitannya hilang dalam dirinya, sifat bahimah hilang pada dirinya. Bahimah itu binatang, sifat hewan. Sudah kemarin memahami. Kemudian sifat yang ketiga adalah sifat ketuhanan hilang.
4 sifat malaikat hilang juga dalam dirinya, kawa. Sifat malaikat, sifat taat hilang. Apa tuh? Karena taat tuh cenderung pengakuan, nanti rububiyah timbul. Jadi hilang semuanya, tidak ada apa-apa. Makanya ada istilah Junun al-Misri, saya tidak memiliki apa-apa. Saya tidak memiliki apa-apa, itu maksudnya. Itu orang itu panah sudah. Panah. Maka bila panah sifat buruk itu dalam istilah Ihya Ulumuddin berganti menjadi sifat terpuji itulah dikatakan olehnya semua sifat terpuji ini tidak lain adalah sifat-sifat Allah, tidak lain adalah kehendak iradah Allah yang minggu kemarin. Maka orang itu disebut dengan baqopilah. Nah itu supaya dulu nih, supaya masuk kita di dalam itu. Maka orang-orang yang panah itu, kata saya, mereka sangat takut sekali ayyusriku iradatal haqqi bi iradatihim. Terjadinya dua keadaan yang menjadikan mereka itu bertabrakan iradah itu. Ada iradah dirinya, ada iradah Allah. Ada kehendak dirinya, ada kehendak Allah. Bagaimana menyatukannya? Maka caranya adalah melewati menghilangkan kehendaknya sehingga timbullah kehendak Allah. Nah itu teorinya. Itu teorinya dulu. Nah itu kan sulit itu, menghilangkan kehendak sendiri, yang ada adalah timbul kehendak Allah. Nah ini susah, perlu pembelajaran di sini bagaimana itu. Lalu bermacam-macam teori timbul, ya kan? Meniadakan tidak ada wujud, sehingga ada istilah la wujuda illallah, tidak ada wujud kecuali Allah, yang ada itu hanya Allah aja. Nyatanya Bipai melihat perempuan cantik tegang, bingung, tergopoh-gopoh, ya kan? Berarti orang itu belum panah lagi. Sangka buruk kepada orang, berarti belum panah dia lagi. Hidup ini, manusia ini memerlukan keahlian, itu perlu panah. Apa aja keahlian itu termasuk ahli ketuhanan. Para aulia Allah itu kan ahli ketuhanan. Kalau pian main gitar perlu panah atau di gitar aja. Kalau main bola sampai tidur diragap, dipeluk bola aja, iyalah. Ya. Nah, tuh orang main bola tuh. Makanya orang pemain bola di luar negeri itu sampai disekolahkan khusus main bola aja. Begitulah seharusnya kita juga dengan Tuhan. Di hati kita ini yang ada hanyalah Allah. Begitu dibuka yang ada hanyalah Allah. Nah begitu kan. Itu orang yang panah namanya. Orang yang panah itu seperti itu. Itulah kutub yang ada pada wali abdal, di tingkat abdal. Sehingga bagaimana mereka caranya? Mereka menahan segala hawa nafsunya. Hawa nafsunya bermacam-macam, dikembalikannya semata-mata yang berkehendak itu hanyalah Allah. Sehingga akhirnya dirinya tanpa sadar, tanpa disadari berkehendak dengan kehendak Allah. Berpikir dengan berpikir Allah. Mendengar dengan mendengar Allah. Melihat hanya dengan melihat Allah. Nah, seperti itu kemarin kata saya. Caranya apa? Di antara caranya adalah dengan melewati ketaatan kepada Allah. Jadi taat itu semata-mata ingin dekat dengan Allah. Nah ini tingkatan khawasul kawas lah yang dikisahkan saya nih. Lain lagi awam, lain lagi kawas nih. Khawasul kawas sudah panah nih. Panah ini itu. Bila pian sering menangis sayang kepada Allah, maka saat pian menangis itu yang oleh bahasa Nabi disebut dengan halawatul iman, keimanan, kemanisan iman, bahasa tasawuf itu adalah tanda pian sudah panah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tidak mesti panahnya total. Meskipun hanya bagian-bagian tertentu. Tubal-tubal kah kemarin? Tubal-tubal. Maka orang-orang yang menjadi aulia itu, kata Syekh, mereka takut sekali tercampurlah kehendaknya dengan kehendak Allah. Maka yang timbul pada pikirannya adalah bagaimana kehendak Allah saja yang hadir dalam hidupnya. Kalau sudah kehendak Allah yang tampil, maka dia akan merasakan di situ sesuatu itu menjadi ija arada sayan yakula lahu kun fayakun. Nah itu ya kenapa jadi kun fayakun, kehendak kita tidak
Yalah, pengen tiwadak. Karena lain kehendak Allah, kehendak kita datanglah tiwadak. Nah, datang tiwadak, kayaknya bini Bu Mamai. Ya Allah lah, malah bini Bu Mamai marah-marah ya lah. Nah, itu problem kita. Ya lah, berarti kehendak kita masih belum. Kalau sudah irada Allah, apa yang dikehendaki timbul. Tapi dia tidak mengobral kehendaknya, maka kehendaknya menjadi timbul. Subhanallah. Sehingga ketika kemarau, dia kasihan melihat orang, kasihan petani. Ya Allah, turunkan hujan. Turun hujan. Ada perlu banget angkat tangan. Kita banget angkat tangan. Wah, kejar tingginya seperti itu, jar Nabi cuma angkat tangan. Nabi angkat tangan itu karena mengajari kepada manusia. Itu kan. Yang namanya aulia abdal nih tadi itu tidak tahu urusan itunya, karena dia dialog terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yalah, kasihan melihat turun hujan, banjir, kasihan yang lihat, ya Allah. Tapi dia tidak berkata kasihan, ya Allahnya, Tuhan gin tahu, ya Allah, ya Allah. Ulun hendak hujan nih berhenti pang, ya Allah. Dihentikan Tuhan hujan. Hanya gara-gara ucapan seorang aulia Allah. Karena itu istilah aulia itu artinya dalam bahasa Arab kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya kekasih gimana? Bahasanya sudah di atas dalil, di atas bukti bahasanya. Bahasanya yang paling tinggi itu apa? Cinta itu, Bang. Ya lebih Pak. Kenapa istri Habib nih ingin dekat terus dengan Habib Kadir nih? Apa bahasanya, Bib? Cinta aja. Nah, karena cinta Habib lah. Nah, apa? Tidak bisa didustakan cinta ini. Yang didustakan tuh jumlah istri aja. Ada kisah tiba-tiba orang menelpon non sidine non paloy baik. Oh, abahnya, oh bapaknya jar. Apa? Siapa nih? Ulun mamanya anak ulun nih mamanya anak pian. Nang diulin kah? Lain jar. Yang di Martapura kah? Lain jar. Ketahuan orang dah duit kong dah bisa bini. Oke. Pian nang di Banjar tuh kah? Lain dah. 3 kong sudah. Umah pian nih, ulun-ulunnya kada pinandu lah. Ulun orang tua murid pian orang tua apa nih anak pian nih nah. Nang di kandangan tuh kah? Lain, mampat ikung bini lajar. Tahuan. Tahu lah didustakan ke sakojo kalau lebih lah. Tahu aja bukan dia. Entah ketahuan atau bongkarnya. Karena cinta itu pengalasannya. Kenapa jadi perempuan akun dengan si Ato? Alasan itu Bang, cinta tadi itu Bang. Nyala. Padahal yang berbicara ini orangnya pada biasa aja. Itulah kenyataan dalam hidup. Ketika Allah sayang kepada hambanya, pakai timbangan hukum lah, pakai alat hukum lah, tidak. Nah, inilah rahasia tentang wali abdal. Para aulia Allah itu karena cinta Allah. Karena itu ala wajhi sahwi wan nisyan wa ghalabatil hal wa dahsyati. Mereka berusaha selalu untuk bertawajuh dirinya kepada Allah saja. Meskipun memang kemungkinan ada kegagalan. Mungkin karena lupa, karena dikalahkan oleh keadaan-keadaan tertentu. La maksum anil iradah. Mereka sadar juga para aulia Allah itu tidak selalu maksum terhadap kehendak. Maksudnya tidak semua kehendaknya bisa dihilangkannya, yang ada itu hanya kehendak Allah. Sehingga yang terjadi di kehidupan para aulia Allah itu, kata Syekh, ada terjadi memang kehendak kemanusiaannya. 4 ikung bini sidin misalnya. Itu kan kemanusiaannya. Ada timbul kemanusiaannya. Iyalah. Nah, adalah salah-salah itu ada. Iyalah. Kada aslinya ada. Memang membuktikan dia masih manusia. La maksum. Mereka juga tidak maksum keadaan mereka itu persoalannya. Illal malaikah. Yang maksum itu siapa? Malaikat. Siapa lagi yang maksum tuh? Asyamu anil iradah wal anbiya asyamu anil hawa. Para nabi-nabi maksum anil hawa, dari hawa
hawa nafsu. Wa baqiyatul khalqi minal insi wal jin al mukallafin lam ya'sumu minha ghairu anna auliya ba'dahum yahfizuna anil hawa. Adapun para jin, para manusia, mereka tidak masum, selalu sering berbuat salah. Tetapi para aulia Allah, kesalahan mereka sedikit ditimbang kebanyakan orang lain. Para aulia Allah itu tetap kebanyakan mereka adalah yahfizuna, mereka dapat memelihara diri mereka daripada hawa nafsu. Tetapi wali abdal yang 30 itu anil iradah, mereka itu konsepnya selalu mampu pana pada iradah. Nah, kalau pian pingin jadi aulia abdal, konsepnya adalah mampu menghilangkan iradah, tidak berkehendak. Nah, ini paling susah. Nggak bisa dipaksakan, santai aja. Ya kah? Kalau yang namanya wali abdal tidak mesti tua. Yang masih bujangan boleh aja juga. Ya kah? Pingin kawin, santai-santai aja dulu, hilangkan kehendak. Pingin kawin, nanti-nanti aja dulu, sabar-sabar. Bisa belajar mengatur kehendak. Pengen makan, nanti aja dulu, ya Pak. Nah, ada Bapak. Seperti itu bisa terjadi. Melatih demi latih. Jadi kita mengatur kehendak kita bagaimana? Ada uang, wah, beli kendaraan picek nih, nanti aja kita beli dulu, kita tahan-tahan dulu, ya Pak. Nah, menahan. Ini sampai saatnya Allah berkehendak mengatur kita, menghendaki kita untuk mendapatkan kendaraan PCX. Mau beli mobil, sudah menabung-nabung ngambil mobil, tahan dulu mau membeli mobil, ya kalau sampai Allah menunjukkan untuk kita kapan membeli mobil. Pingin bisi rumah, sudah ada uang, nanti sabar dulu, nanti ada saatnya Allah menunjukkan kapan kita membeli rumah. Yang jadi masalah ini kan ada duitnya. Pak Anak punya rumah, ini menjadi masalah. Jauh benar ini masalahnya nih. Lain yang dibicarakan lagi, ini jauh benar masalahnya ya lah. Nah, karena itu jangan Anda merasa kecewa, jangan la yasumuna minhuma ala makna yazuzu fi haqqihim. Karena itu para aulia abdal itu masih bisa dicapai oleh manusia. Karena ada celah-celah di situ. Kita orang-orang biasa seperti ini, kata saya, kita biasa-biasa, kita menuntut belajar ini mendapatkan suatu makam di sisi Allah, itu makam aulia Allah, meskipun tidak abdal, mungkin makam aulia biasalah kebanyakan, itu sudah syukur kepada kita. Itulah yang seharusnya kita bawa diri kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih Allah. Pisofil awal, di sab awal, di akhirat kelak. Bila, nah ini syaratnya, bila kita bisa fana atau dengan pandangan lain yang diajarkan oleh Syekh, belajar memandang alam semesta ini sebagai rahmat, suhudur rahmat terus, bayangkan, biasakan rahmat. Apa aja rahmat, pokoknya istri marah-marah dengan kita, rahmat juga. Apa aja rahmat sebagai rahmat, pandang rahmat Allah, membiasakan, sehingga terpengaruhlah pikiran kita menjadi doktrin. Akhirnya kita tidak menentang takdir. Bahaya nih kan menentang takdir nih. Wah, hujan pulang, semalam hujan juga, malam hujan juga, bila lagi nih tidak bisa bernapas selalu nih, hujan aja. Ayo, siapa yang dicela nih? Allah yang dicela, ya Allah. Tidak bisa menerima takdir. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka orang seperti ini jauh daripada fana, malah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sampai kita membaca syahadatain di mulut kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mulut atau hati kita buruk sangka kepada Allah, hati kita buruk sangka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak itu terjadi. Dikisahkan semalaman tidak habis-habisnya. Nah, itu yang terjadi. Mudah-mudahan kita bisa fana. Nah, ini sebagai akhir daripada pembahasan fana pada malam ini. Mudah-mudahan minggu-minggu depan bukan fana lagi nanti bahasannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.